Oke. Oke, selamat sore, Edison. Assalamualaikum, selamat bergabung. Mohon maaf ya, kita pindah ke Zoom dulu nih, karena Mister terkendala di platformnya. Sembari kita tunggu teman-teman yang lain, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Haikal, Faras, Edison, apakah ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Haikal, proses filtering data yang kemarin kita lakukan, udah oke semua ya? Udah kebayang ya? Oke, ini ya. Assalamualaikum, selamat sore. 1, 2, 3, 4, kurang 2 lagi. Ide ya, ada yang mau ditanyakan nggak? Sembari kita tunggu teman-temannya. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita akan coba mulai dari Oke, Yubiona, Brilan, ada mau ditanyakan? Gimana, Mister? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan Nggak ada. materi kita? Nggak ada? Nggak ada. Oke, sip, mantap. Oke, kalau gitu kita coba review ya. Kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, kita coba review. Mister izin share screen dulu. Share screen ke mana PowerPoint Mister? Oh, ini. Oke. Nah, ini mohon maaf tadi Mister ada platformnya lagi bermasalah. Jadi service unavailable. Jadi kita pindah ke Zoom dulu sementara ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian materi kita yang pertama, yaitu terkait dengan pembersihan data atau feature engineering. Faras, Idea, Haikal, Edison, Arsyad. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Sudah sebagian besar sudah masuk ya. Kita coba masuk ke dalam pembersihan data atau feature engineering. Tapi sebelum masuk, seperti Mister sampaikan tadi, kita akan coba untuk review dulu. Jadi kemarin kita udah melakukan beberapa pengolahan data ya. Ada pengolahan data terkait dengan filtering, kemudian ada pengolahan data terkait dengan menampilkan describe statistiknya, value counts-nya, kemudian kita gunakan functionnya untuk melihat bagaimana karakteristik dari masing-masing kolomnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk, oke, kita slideshow dulu. Kita akan coba untuk masuk ke dalam tahapan selanjutnya, yaitu lebih ke arah feature engineering. Nah, di sini kita akan mereview dulu penyaringan sama pengelompokannya dulu. Kalau penyaringan kemarin, kita sudah gunakan dengan yang namanya filtering ya, istilahnya filtering. Kalau pengelompokan dengan menggunakan grup. Nah, kemarin kita udah simulasi terkait dengan menampilkan peringkat rata-rata di ratingnya. Kemudian untuk audiensnya, kita grupkan dengan konten ratingnya. Jadi kita gunakan fungsi group by. Kita sedikit review dulu. Nah, group by ini kita buat berdasarkan konten rating. Konten ratingnya masih ingat ya, isinya yang everyone, everyone plus 10, and sebagainya. Kemudian rating rata-ratanya dengan menggunakan fungsi min yang kita pelajari di 2 minggu yang lalu. Jadi kita akan terus pakai untuk pengolahan data science-nya, di data analisisnya, kita gunakan fungsi group by. Group by-nya by apa? Content rating. Kemudian apa yang mau kita kelompokkan dalam penentuan min, kemudian median, dan sebagainya. Yaitu di ratingnya. Di mana rating ini, kalau kita gunakan min, pastikan tipe datanya numeric, float, atau integer. Kalau dia kondisinya string, maka perlu kita modifikasi dulu atau kita convert dulu. Kemudian yang kedua selanjutnya kita melakukan perubahan yang untuk menghitung peringkat rata-rata hanya untuk di aplikasi tipe yang gratis. Kan ada 2 tipe ya, berbayar dan gratis. Nah, sekarang kita cuman fokus ke bagian yang gratisnya. Berarti kita lakukan filtering dulu di bagian tipenya. Ini filteringnya. Jadi kita udah belajar filtering dan grouping. Nah, setelah difilter, kita grupkan. Kita grupkan berdasarkan content rating. Sama prinsipnya. Jadi sebelum grup itu adalah data frame. Kalau kita lihat di sini, pemanggilan grup, fungsi grup itu diikuti dengan data frame.
Data frame itu wajib dipanggil sebagai inisiator awalnya. Kemudian dalam fungsinya kita panggil fungsi group by-nya. Kemudian kita isi dengan argumen-argumen yang kita butuhkan untuk pembuatan atau pengelompokan konten ratingnya. Kembali lagi ke sini. Nah, ini adalah asumsi sebagai suatu data frame yang sudah terfilter dari tipe data, tipe apanya? Tipe pembayarannya ya, apa tipe penggunaannya, free atau berbayar. Kemudian kita grup, sama pasti bentuknya, cuman bedanya adalah ini hanya khusus untuk bagian yang free saja. Oke ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Clear ya? Oke, lanjut. Sekarang untuk selanjutnya, kalau untuk mendapatkan output yang seperti ini misalnya, baik content rating, kemudian ada every, ini per kolomnya ya, everyone, teen, dan sebagainya, dan dia dikelompokkan, maka dia bisa menggunakan pivot table. Pivot table ini merupakan fungsi dari data frame juga, sama seperti group by tadi. Jadi pada saat kita memanggil pivot table, pastikan data frame itu ada di inisiator awalnya atau sebagai objek kelasnya. Kalau objek kelasnya udah oke, maka kita panggil dengan yang namanya fungsi pivot table atau group by tadi. Nah, pivot table itu mempunyai beberapa kolom atau beberapa argumen. Yang pertama kolom, index, values, dan aggregation function. Aggregate function. Kolomnya ini adalah di bagian sebelah kiri, dimulai dari sebelah kiri. Kemudian indeksnya ini by kategori, nanti kategorinya ini di bagian bawah. Yang di sebelah kiri ini content rating ini kolomnya maksudnya dia sebagai bagian header. Sebelah kiri ini sebagai header, pojok kiri atas kolomnya. Kemudian kategorinya ini sebagai row-nya. Karena dia berbentuknya ini ya. Ini kategori itu yang ke bawah ini. Content rating ini dia sebelah kanan. Jadi dia akan ngebentuk sebagai headernya dan akhirnya terbentuklah sebuah kolom. Makanya di sini argumennya pun kolom namanya. Indeks ini adalah baris indeksnya yang yang membuat dia menjadi unik, yaitu art design, auto vehicle, dan sebagainya. Dan ini adalah nilai-nilainya. Dan kita bisa lihat di sini ada not a number. Nah, ini nanti akan kita coba bersihkan. Kita cleaning di bagian sore hari ini. Oke, lanjut. Tadi untuk yang pivot table ya, pivot table kita gunakan value-nya itu adalah yang kita cari, yang akan kita hitung. Jadi di sini ini itu merupakan value dari ratingnya, di mana itu merupakan nilai rata-ratanya, min-nya yang kita pakai ini. Jadi min-nya kita kelompokkan by kategori, by content rating. Cara bacanya gitu. Clear ya? Jadi memang agak sedikit berbeda dengan kalau kita menyusun dengan di Excel. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah di bagian atas adalah header-nya sebagai kolomnya, kategori sebelah kiri ini adalah sebagai indeksnya. Oke, lanjut. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kemudian ini untuk menghitung rata-rata ulasan untuk aplikasi berbayar. Sama seperti yang sebelumnya. Kita filter dulu berarti ya, yang berbayar saja. Kemudian baru kita pivotkan. Dan kategorinya sama, yang kita hitung ada reviewnya. Kita lihat rata-ratanya, kolom dan indeksnya pun juga sama. Nah, sampai sini dari apa yang tadi Mister tampilkan, semoga lebih kebayang ya dengan apa yang udah dipahami di minggu yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba melakukan dengan yang namanya persiapan untuk menganalisis data selain dengan melihat insight-insight dengan mengelompokkan, memfilter, dan melihat beberapa baris atas atau baris bawahnya. Oke, nah ini di bagian tahapannya, kalau kemarin masih ingat, ada ekstraksi, ada masalah yang menjadi pokok pertama kita, kemudian ada ekstraksi, persiapan, penyelidikan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian persiapannya. Ekstraksinya udah oke, kemudian persiapannya ini sedang lagi dilakukan. Kenapa? Karena persiapannya terkait dengan data cleaning. Tadi kan ada yang salah satu nilainya adalah NaN ya, not a number. Artinya itu bukan string tulisannya NaN, tapi dia null. Artinya nul, ada missing data di situ. Nah, semuanya akan berawal dari masalah yang akan nanti kita buat sebagai hipotesis awalnya atau bagaimana cara kita melakukan pertanyaan penelitiannya, kemudian bagaimana cara kita melakukan filteringnya dan sebagainya, itu ada berawal dari masalah semuanya. Kemudian dari ekstraksinya, setelah itu kita ekstraksi untuk mendapatkan insight-insightnya. Oke, ini untuk yang beberapa informasi. Oke, ini sudah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam data frame-nya untuk metode infonya atau di bagian fungsi infonya.
Nah, ini kalau yang kemarin, kebetulan datanya itu masih kondisi yang clean ya. Semuanya sama, non-null semuanya. Nggak ada yang kosong, nggak ada yang missing data. Kemudian yang di sininya data tipenya pun juga masih aman, sesuai. Misalnya dia ngomongin size, dia number. Kalau install dalam bentuk KB, apa, kilobyte dan sebagainya, misalnya dia bukan ditulis dalam bentuk kilobyte, tapi dalam bentuk number. Jadi bukan 100K atau 100 M atau 1 mega dan sebagainya. Enggak. Tapi lebih ke arah kondisi real angkanya berapa. Nah, begitu pula nanti misalnya yang sekarang, nah ini nanti kita yang sekarang akan bekerja dengan bentuk data frame yang sedikit berbeda. Hampir semuanya string. Kita lihat size-nya pun jadi string. Kemudian price-nya pun jadi string. Semua jadi string. Sementara harusnya kalau kita analogikakan, price itu kan dia angka ya. Harusnya dalam bentuk angka dong, numeriknya atau tipenya. Jadi gambaran-gambaran awal itu bisa kita dapat dari data frame-nya. Kemudian selanjutnya dari data frame ini, oke, selanjutnya ini adalah perbandingan data yang kemarin dengan data yang sekarang kita pakai, data frame layer ini. Ya, layer. Liar, Mas. Wild. Jadi kalau di ini, coba teman-teman buka. Sekarang sembari teman-teman buka, sekarang Visual Studio Code-nya. Jadi nanti Mister akan coba switch. Kalau di sini Mister akan coba share ya. Jadi share screen aja biar enak ya. Nanti Mister bisa langsung switch. Nah, ini data frame liar ini maksudnya data frame wild yang ada di sini. Nah, Mister masuk ke, nah ini dia. Saat teman-teman masuk ke bagian lesson apa ya? Lesson 3 ya, lesson 3, modul 3 data analisis. Di bagian pembersihan data ini, teman-teman masuk nanti akan disediakan data yang baru, bukan data yang kemarin lagi, beda lagi. Dia Google Play Store wild, apa bacanya ya? Wild, liar. Jadi ini yang dimaksud liar tadi ya, wild data. Oke, kita close dulu. Nah, ini yang akan kita pakai datanya sekarang. Oke, sekarang Mister balik lagi ke bagian presentasinya. Nah, setelah kita cek, ternyata data-datanya ini masih berantakan. Tipe datanya pun masih kurang pas. Kita lihat di sini size-nya harusnya number, dia jadi objek. Kalau secara kolom sebenarnya sama ya antara kiri dan kanan. Cuman kita berlatih dengan kondisi yang betul-betul belum dibersihkan, belum teratur sama sekali datanya. Kalau yang sebelah kiri ini udah teratur nih. Udah enak. Ya kan semuanya udah sama. 7352 semuanya. Oke, 7352 semuanya. Jadi ini masih kondisinya yang betul-betul belum kondisi yang sangat bersih atau siap untuk diolah. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengolah ini, misi kita. Supaya kurang lebih mendapatkan tipe data dan isian datanya kurang lebih sama seperti ini. Tapi nggak sama persis ya, karena kita lihat aja datanya udah beda ya jumlah datanya ya. Secara kolom aja bentuknya sama. Nah, ini terkait dengan perbedaannya tadi yang Mister sampaikan. Oke, selanjutnya sekarang kita coba masuk ke bagian apa ini? Algo Python-nya. Nah, kita coba untuk cek infonya dulu. Kemudian kita print df head-nya. Jadi kemarin Mister coba mengerjakan ini. Nah, ini sekarang kita akan coba kita running satu persatu supaya terbayang. Untuk melihat bagaimana tipe datanya kita atau struktur datanya kita bisa lihat dulu dari di data infonya, data frame infonya. Nah, ini kita bisa lihat ya. Semuanya objek. Kebanyakan objek. Yang float cuman rating sama atau yang numeric ya, numeric, rating sama review aja. Yang lainnya objek atau string. Sementara padahal size ini harusnya angka ya isiannya ya. Kalau kita lihat di sini, misalnya contohnya kayak apa ya? Rating udah aman ini ya. Oke, kita lihat coba yang angka ya. Yang bentuknya harusnya angka, print df di bagian size ya, size. Sorry. Iya, size kan ya. Size. Sekarang kita coba running. Nah, kita lihat ya di sini size-nya dia bukan dalam bentuk angka tapi dia string 19M, 14M dan sebagainya. Jadi ini adalah million kilo dan sebagainya gitu ya nanti kurang lebih. Nah, itu kita akan coba cleaning nanti di situ. Sekarang ini coba komen dulu. Nah, sekarang balik lagi ke sini. Jadi data infonya udah kita dapatkan.
untuk bagaimana kita melihat kondisi data kita yang baru tadi. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian alat pembersih datanya. Nah, untuk membersihkan data tadi ada beberapa cara. Dengan cara menggunakan fill NA, itu kalau tidak salah terkait dengan pengisian data-data yang kosong atau yang nul, atau kita buang, remove. Jadi drop NA kalau nggak salah untuk meremove-nya. Nah, sekarang kita coba lihat penjelasan masing-masingnya. Jadi di sini pertama kita coba lihat tadi terkait dengan data yang sudah ada. Kita bisa langsung lihat ratingnya. Tadi kan kita udah running ya. Jadi ini hasil rating dari si VS Code tadi. Ratingnya itu udah jelas banget. Kondisinya 9366. Pada yang lainnya ada 10840. Jadi maksimum datanya itu kurang lebih 10.840 data baris. Nah, jadi sudah terlihat ini yang paling kacau datanya. Kenapa? Udah bedanya jauh banget. Ada lagi yang lain, coba kita lihat di sini, ada tipe. Dia selisih satu. Ada yang kosong atau ada yang kosong karena ini non null. Berarti ada satu yang mungkin kosong dari seluruh data yang ada. Nah, hal-hal yang sudah jelas seperti ini bisa kita langsung perbaiki. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian tugas kita di Visual Studio Code. Nah, ini kita lihat. Menganalisis kumpulan datanya tadi. Kita lihat dulu dengan menggunakan info dan head-nya. Berapa 5 baris data yang ada, kemudian kita cek. Nah, ini kita udah selesai lakukan. Kemudian selanjutnya adalah menganalisis peringkat aplikasinya. Di mana analisis ini terkait dengan yang pertama, berapa banyak aplikasi dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat not a number. Nah, ada not a number ya di sini ya. Jadi hati-hati, ada yang miss, ada yang null. Ganti nilai NaN-nya yang null tadi sebagai nilai -1. Nah, sebelum masuk ke sini, tadi kita udah lihat di bagian tabel ini ada rating nih yang bermasalah. Berarti kita perlu lihat dulu nih nilai nulnya. Nilai nulnya itu sebenarnya ada berapa? Nah, not a number ini bukan string ya. Jadi kita nggak bisa gunakan contohnya kayak gini. Misalnya kita filter. Tadi kan yang udah ketahuan not ada nulnya adalah yang review ya. Review kita copy review. Nah, ini kita lihat, sorry, rating. Ini ya, rating kita copy kolomnya. Kita nggak bisa pakai kayak gini ya. Oops, rating. Terus sama dengan NaN. Nggak bisa. Meskipun terlihatnya dia seperti string ya, tapi dia bukan string. Kalau ini kita running, dia akan menghasilkan seluruhnya false. Lihat, false. Padahal, kalau kita ini ganti tail, kita coba bagian terakhirnya. Lihat ya, ini false semua ya. Lihat di sini. Ada not a number. Ada not a number ratingnya. Berarti ini ada yang null. Dia nggak kedetek. Kenapa? String yang artinya tulisan not a number dengan NaN yang ada di sini itu artinya beda. Oke ya, perlu diingat. Jadi jangan menggunakan fungsi filter untuk mencari not a number, tapi gunakan fungsi is null. Oke, kita kembali ke bagian PowerPoint-nya. Jadi untuk mencari nilai null, kita bisa menggunakan ini untuk mencari nilai kosong tadi ya. Maksudnya null adalah dia nilai kosong. Di mana nilai kosong ini perlu kita treatment. Nah, ini kalau kita buat misalnya dia 10 nilai terakhir. Nah, tadi 5 terakhir aja ada NaN ya di sini. Sama seperti hasil Visual Studio Code kita ada NaN di baris ketiga paling terakhir, sama di sini juga NaN. Nah, itu berarti ada null. Perlu kita treatment. Gimana cara treatmentnya? Cek dulu is nullnya di mana aja. Ya kan? Nah, ini kita gunakan fungsi is null. Bagaimana cara pemanggilannya is null? Kita panggil modul panda. Pandanya kan kita udah alias dari PD ya. PD.isNull fungsinya. Kemudian nama data frame-nya apa? Kalau kita kebetulan DF, nama kolomnya apa? Nah, jadi kita langsung panggilnya seperti ini ya, rumusnya ya. Jadi kita balik ke sini. Kita panggil DF, kemudian, PD.isNull. Kemudian kita isi argumennya apa. Sesuaikan. Kita mau melihat isNull di kolom apa. DF rating. Rating. Mister akan coba komen dulu supaya nanti kelihatan. Nah, ini nanti akan menampilkan seluruh data yang kondisinya null. Sekarang kita coba running. Nah, kita bisa lihat ya. Seluruh data yang jumlahnya yang hasilnya null. Nah, ini
dia akan memfilter seperti kayak filter ya dia modelnya. Yang dia nul akan dia buat true, yang dia false yang dia bukan nul maka akan dia buat false. Sama cara penampilannya kalau mau ditampilkan seluruh datanya, kalau ini kan hanya ratingnya aja. Pakai df juga. Dan ini kita kurung kotak. Nah, kayak gini, semacam kayak buat indeks ya. Kemudian kita running lagi. Maka dia akan menampilkan seluruh yang nul. Nah, lihat ratingnya jadi nul semua. Dan ada total berapa di sini? Dimulai dari indeks ke-23 ya, baris ke-23, ada totalnya 1474. Nah, jadi untuk yang nul kita udah tahu. Length-nya berapa? Kalau di sini tadi ditanya terkait dengan di sini ada how many apps in the dataset have no none rating, berarti dia length-nya ada 1474. Ini kita bisa gunakan juga dengan menggunakan metode len, fungsi len. Nanti dia akan langsung menghitung nilai length-nya berapa. Mana ini kita running? Nah, 1474 sama dengan ada yang di sini. Bisa langsung dilihat di sini boleh, bisa kita gunakan fungsi len. Oke. Nah, sekarang selanjutnya tadi masih kita mendeteksi nulnya dulu. Nah, nulnya ini harus kita isi. Supaya apa? Karena kita ada kebutuhan untuk ini tadi untuk menganalisis terkait dengan ini tadi yang untuk yang peringkat NIN-nya ya, yang kedua ya berarti ya, yang ini. Untuk menganalisis terkait dengan ukuran lainnya ya, terkait size, kemudian ada yang float dan sebagainya. Nah, itu kita mau menganalisis semuanya, harus kita bersihkan dulu semuanya. Pertama adalah ratingnya. Balik lagi ke bagian nomor 2, ratingnya tadi udah kita ketahui yang N-nya berapa banyak aplikasinya, yaitu 1474. Kemudian ganti nilai nilai peringkat NaN-nya yang kosong tadi dengan angka -1 kalau dia 0. Nah, ini salah satu treatment untuk membuat data itu jadi clean, yaitu bukan menambahkan, mengoverride, mengisi nilainya yang awalnya 0 jadi suatu nilai tertentu, bisa -1 dan sebagainya. Kalau di sini contohnya adalah -1. Kenapa Mister kok -1? Boleh, itu tergantung dari kebutuhannya. -1 mungkin artinya dia akan memberikan suatu informasi ke kita bahwa ini ratingnya belum ada nilainya loh, makanya dia dikasih -1. Tapi jangan 0. Karena nanti 0 itu suatu nilai kalau di dalam suatu penghitungan statistik. Tapi kalau -1 itu bisa kita jadikan semacam flag kalau di dalam pemrograman. Jadi artinya kalaupun misalnya masih ingat kalau kita membuat find suatu string tertentu dan itu tidak ditemukan, maka balikan program apa biasanya? -1. Logik yang sama kita pakai di sini untuk membuat clean datanya. Jadi udah dapat tadi untuk kondisi yang NaN-nya, sekarang kita akan coba replace dengan -1. Nah, kita kembali ke bagian PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita udah dapat semuanya yang is null, udah dapat yang bagian data-datanya. Sekarang misi kita adalah mengganti seluruh yang nilainya 0 menjadi -1. Nah, ini yang tadi contohnya yang ratingnya 0 ya. Yang dia menggunakan 2 teratas. 23 dan 113 sama seperti punya kita datanya. Dia dimulai dari 23 sama 113. Jadi dia akan mendapatkan seluruh datanya seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita tadi misinya adalah mengganti. Nah, ini ganti nilai kosong dengan nilai yang tidak ada di kolom tertentu. Jadi dia benar-benar unik. Artinya apa? Dia sebagai flag yang tadi Mister bilang. Tapi dia juga tidak menyalahi tipe data. Jadi kalaupun nanti diolah, dia tetap nilainya valid. Datanya itu valid. Cuman artinya interpretasinya yang hati-hati. Karena sekali lagi dalam analisis data itu pada saat kita menganalisisnya adalah yang paling penting. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bagaimana cara kita untuk membuat yang 0 tadi dengan menggunakan fill NA supaya dia terisi menjadi -1. Nah, caranya dengan cara pemanggilannya sama seperti data frame tadi. Ada data frame dan data nama kolom yang nanti yang dicurigai ada not number-nya. Yang tadi udah kita ketahui not number-nya ada di mana. Kemudian kita fill seluruh not number-nya dengan suatu nilai tertentu. Nah, in place ini maksudnya apa? Kita akan mengoverride data frame yang sudah jadi tadi. Kita override, kita timpa langsung nilainya jadi -1. Jadi kita nggak membuat kopian data frame yang baru, nggak. Tapi data frame itu sendirilah yang akan dijadikan hostingnya atau hostnya. Jadi kita balik lagi ke sini. Untuk misi yang kedua, berarti kita buat, kita turunkan dulu, df, kita ini ya, data frame-nya, kemudian nama kolomnya, df rating, rating,
kemudian kita fill NA, kemudian kita mau buat dia jadi -1 semua ya di sini. -1 nilainya apa? Kemudian dia apakah override atau buat data baru? Karena kita tujuannya untuk datanya langsung dipasang di bagian data frame yang sudah kita buat, maka kita buat in place-nya jadi true. Jadi artinya di override. Saat dia berhasil di override, baru kita akan coba cek apakah datanya itu sudah benar terisi. Kalau tadi kan kondisinya 9 ribuan ya. Kita bisa lihat tadi kondisi yang di info tadi ini 9.366. Sekarang kita coba print. Udah kita isi nih dengan fill NA-nya df.info. Kita nggak perlu memanggil data frame yang baru karena data frame ini langsung di replace nilai-nilainya yang minus yang 0 tadi dengan -1. Harusnya dengan kondisi seperti ini, maka data infonya nanti akan berubah ya sesuai dengan apa yang maksimalnya berapa. Ini apa? Ada error. Fill NA. Oh, maaf. Kurung tutup kotaknya. Oke, ini kurungnya dimensinya hilang. Yes. Nah, lihat ya di sini ratingnya jadi nilainya udah penuh. 10.840. Nilainya udah penuh. Yang awalnya 9 ribuan tadi. Ya kan, di bagian awal tadi adalah 9 ribuan. Dia udah penuh semuanya. Yang 00 tadi udah terisi semua di sini. Jadi yang kalau kita lihat di sini tadi detail semuanya udah dapat semua. Ini Mister coba hapus aja. Ini yang lainnya tadi ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk cara pertama terkait dengan cleaning data dengan cara mereplace nilai-nilainya. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Di pertanyaannya kita menanyakan apa nih? Pembersihan. Masuk ke sini, kita masuk ke tracknya. Kita coba cek nomor 2 ini ngapain? Pertanyaannya. Oke, jika kalau pekerjaan ini menyediakan 2 jenis kolom dengan data yang sudah dibersihkan dan kolom dengan data yang tidak dibersihkan. Maksudnya gitu ya, tidak disikat, tidak dibersihkan. Aduh, kalimatnya. Oke. Jika kolom dihapus, tulis di sebelahnya ya. Jika kolom tidak dihapus, maka tulis tidak. Maksudnya apa? Kan tadi kan di PowerPoint atau di awal tadi Mister menjelaskan bahwa untuk membuat cleaning data itu ada 2 cara. Yang pertama dihapus, yang kedua adalah di replace nilainya. Kalau dia ternyata masih datanya penting, jangan dihapus. Barisnya jangan dihapus, bukan kolomnya, tapi barisnya jangan ada yang dihapus, tapi diisi aja. Karena baris-baris yang lain, data-data di baris yang lain itu masih bisa kita gunakan. Nah, kalau pertimbangan seperti itu kita isi dengan fill NA. Tapi kalau ternyata itu udah nggak penting baris itu dan datanya sudah nggak bagus lagi, udah nggak bisa dipertahankan lagi, baru kita bisa hapus. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini, yang tadi pasti dihapus adalah kondisinya rating sama tipe kan. Tapi ternyata kita bisa isi dengan fill NA tadi. Jadi kita tidak ada penghapusan data di situ. Berarti ini kita isi dengan tidak ada yang dihapus datanya. Kategorinya tadi masih clear, nggak ada yang bermasalah. Kita lihat di bagian sini ya. Ya, ini kondisi apa itu namanya? Infonya, kategorinya masih clear, masih tidak ada masalah, dia 10.840. Tadi yang ratingnya ini juga ratingnya bermasalah, maka kita tidak ada penghapusan, cuman kita fill N aja. Konten ratingnya di sini 10.840 juga tidak ada. Berarti ya tidak ada yang dihapus ya, maksudnya ya. Tidak ada yang di cleaning maksudnya. Sementara pada saat review ini kita lihat datanya ini integer 64. Oke. Sama ya. Kemudian kita coba cek lagi di bagian price-nya. Nah, price-nya ini tadi kita cek. Price-nya ini kalau kita lihat di sini, oh nggak kelihatan ya. Oke, nggak kelihatan. Kita coba buka price-nya. Karena tadi price-nya dia tidak sama seperti yang ada di PowerPoint. Untuk yang data kita sebelumnya. Kita cek price-nya. Nah, lihat ya, ada yang 0000 semuanya dan sebagainya ini. Nah, ini berarti ada yang perlu di cleaning ya. Ada yang perlu di cleaning price-nya. Jadi harusnya nilainya itu nanti bukan dalam bentuk
mana nih? Price, objek, tapi number, numerik. Berarti dia ada yang harus dimodifikasi atau di cleaning. Maka dia tidak ada penghapusan, tapi kita nanti akan konversi aja. Size-nya juga sama. Kalau kita lihat di bagian PowerPoint sini, kita bisa cek. Kembali lagi ke atas, perbandingan perbedaannya. Nah, ini dia. Nah, price-nya, nah ini dia masih objek. Padahal di sini udah harusnya float dan sebagainya. Kita bisa lihat berdasarkan perbedaan yang ada di sini. Jadi nanti hasilnya adalah kurang lebih ratingnya nanti tidak, price-nya juga tidak, maksudnya di cleaning tapi tidak ada penghapusan, size-nya juga di cleaning tidak ada penghapusan karena size-nya nanti isinya 12M dan sebagainya. Kemudian tipenya juga sama, ada satu yang berbeda tadi 10840 yang kalau yang tipenya tadi kalau kita lihat di bagian output lihat 10839. Ada satu yang nol. Berarti perlu dilakukan cleaning data, tapi dia tidak perlu dihapuskan barisnya. Kemudian selanjutnya adalah yang installnya. Installnya juga sama, dia tidak karena ada beberapa yang harus kita buat. Tipe datanya kita rubah. Kita lihat di sini installnya. Installnya dia float. Kita lihat di sini dia objek. Jadi perubahan tipe data perlu kita lakukan di sini supaya dia nanti sama dan sesuai dengan apa yang akan kita inginkan. Kondisi seperti ini pada realnya nanti sebagai ini ya catatan ya, nggak akan semulus ini ya teman-teman ya. Teman-teman yang akan nanti kondisinya benar-benar menganalisis. Oh iya, ini harusnya price-nya ini dalam bentuk float karena aku mau cari rata-ratanya atau cari nilai tertingginya. Atau kalau enggak yang contohnya terkait dengan installnya. Installnya itu kalau dia misalnya 12K, 12.000 terinstall, jangan ditulis 12K, nggak boleh. Kenapa? Karena aku nanti kalau misalnya nyari average, nyari min, akan kacau hasilnya karena dia string. Jadi analisisnya kayak gitu ya ke depannya. Bukan semulus ini ada data sebelah kiri yang ideal, kemudian kita tinggal masukkan sebelah kanannya seperti apa. Enggak seperti itu ya ke depannya ya. Ini hanya contoh supaya teman-teman kebayang dulu nih apa yang harus kita lakukan. Jadi tahapannya cleaning itu banyak banget dan perlu yang namanya analisis di awal. Oke, balik lagi ke sini. Kemudian tadi install genrenya nggak ada masalah karena dia posisinya adalah memang string. Jadi posisi yang pertama adalah seperti ini ya. Untuk yang pertanyaan kedua, ketentuannya adalah tidak. Ada cleaning di rating. Yang ada cleaning berarti ada rating, kemudian ada price, ada size yang harus di cleaning, tipe, dan install. Apakah ada penghapusan di sini? Nggak ada. Nggak ada penghapusan data, kita hanya akan mereplace datanya ke dalam bentuk NA dan mengkonversi datanya ke dalam bentuk tipe data yang dibutuhkan. Jadi kalau dia ternyata misalnya 0 dalam bentuk tipe data float, kita isikan 0 atau -1 dan sebagainya, tergantung nanti kebutuhan kita. Sama seperti rating tadi, dia float, kemudian kita buat -1 supaya apa? Kita buat jadikan dia beda. Beda dalam artian unik untuk flag-nya, tanda. Oh, ini bukan minus ya, maksudnya bukan karena review orang, tapi belum direview. Beda dengan 0 karena memang belum direview, artinya kan gitu. Oke ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kebayang? Cara kita menentukan apa yang harus dianalisis, ya apa yang harus di cleaning, bagaimana cara kita cleaning. Clear? Oke. Kalau clear, Mister akan balik lagi ke PowerPoint, melanjutkan yang tadi. Sembari Mister akan coba switch ke ini ya, seperti tadi ya, switch ke Visual Studio Code-nya atau Algo Python-nya. Tadi sampai ke fill NA-nya. Jadi kita sudah berhasil mereplace semuanya diganti dengan -1 untuk yang review. Review saja. Tidak ada penghapusan baris. Nah, jadi seperti ini, sama seperti output kita. 10840. Nah, kemudian kita ganti yang kedua, selanjutnya adalah dengan nilai yang paling sering muncul misalnya. Gimana caranya, Mister? Dengan cara gunakan value count. Kita udah pelajari kemarin, value count itu defaultnya akan diurutkan dari paling tinggi ke paling rendah. Jadi nilainya nanti adalah dari 4,4 kalau ini ya, dari ratingnya, kemudian seterusnya sampai ke bawah yang paling rendah. Jadi kalau kita coba di sini, kita cek value count-nya, di sini kita print df. Untuk value count rumusnya sama ya, kita panggil kolom, kemudian kita panggil value count-nya, rating value counts. Dia akan diurutkan mulai dari paling tinggi ke paling rendah. Nah ini. Jadi paling rendah itu 1,2 ratingnya.
Ya kan, ratingnya 1,2. Nah, ini ada yang -1, ini berarti dia yang tadi dia sebenarnya belum direview sama sekali. Belum di rating sama sekali sama si user. Jadi kita masih belum mendapatkan info berapa sih ini nilainya. Nah, jadi nilainya bisa 4,4. Caranya gimana VLNA-nya? Bisa sama seperti tadi dengan menggunakan memasukkan nilainya ini langsung, atau kita bisa memasukkan ini, rumus ini atau implementasi code ini ke dalam angka yang ada di sini atau argumen yang ada di sini. Jadi argumen ini tidak melulu statis, bisa dinamis atau bisa bentuk fungsi. Jadi kalau ini Mr. Copy misalnya ya, kita cek. Yang ini kita cari max-nya, kita cari max-nya. df, kita copy di sini, kita cari max-nya, kita ambil max-nya. Jadi nanti akan di replace sesuai dengan maksimum number-nya. Jadi kalau kembali ke bagian sini misalnya tadi value count-nya berapa, kemudian kita tahu dapat indeksnya ya 4,4, bisa langsung pakai max atau bisa kita gunakan indeks. Nah, kalau yang dicontoh di sini adalah menggunakan indeks. Nah, kita coba cek apakah sama hasilnya. Nah, ini ya hasilnya. Tetap kondisinya dia menggunakan, oh ya kita belum print info lagi. Sorry, ini yang pertama. Ini yang -1 ya, masih -1 ya, belum berubah. Sekarang kita cek. Harusnya 4,4 ini akan berubah jadi 2.500-an. Karena kita gunakan yang max. DF infonya udah dapet, udah terisi, yes. Sekarang kita cek di bagian count-nya lagi. Count-nya setelah kita buat yang max-nya tadi 4,4. Nah, ini ya. Terlihat di sini. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan indeksnya. Kondisinya ini tadi masih menggunakan value count. Kemudian kita gunakan indeksnya, indeks yang ke 0. Sekarang kita coba running lagi. Ups. Apa ini? Bentar. Ketutup. Oh, key indeksnya. Key indeksnya tadi harusnya kondisinya adalah dot index. Sorry, salah. Dot index. Dot index ke 0. Kita balik ke PowerPoint-nya. Kita lihat bagaimana cara pemanggilan dengan menggunakan indeks. Kalau tadi kita langsung pakai max-nya. Jadi indeksnya indeks keberapa? Sama. Konsepnya dimulai dari 0. 0 dan seterusnya sampai length -1. Itu nanti akan mendapatkan seluruh indeks-indeksnya. Jadi kita akan coba di sini. Apakah hasilnya sama seperti yang tadi pakai max? Nah, sama ya hasilnya ya. Tetap dia akan menggunakan kondisi yang terakhirnya tadi. Nah, untuk fill NA-nya tadi, ini kan fill NA tadi ya. Fill NA. Kalau fill NA berarti kondisinya ini, kita hapus dulu supaya kelihatan. Supaya terlihat bahwa ketika kita mengganti NA menjadi 4,4, harusnya 4,4 tadi seperti Mister sampaikan, dia nilainya akan bertambah. Ini kita komen dulu. Kita komen. Rating sampai bagian ini kita komen. Kita ganti yang coba yang fill NA. Fill NA-nya dengan nilai maksimumnya. Terlihat ya, nilai minusnya jadi hilang, dia jadi tergabung keseluruhan di bagian 4,4. Max-nya dapat semuanya dan dia dihitung atau diisi sebagai nilai maksimumnya. Oke ya, jadi bisa macam-macam dalam bentuk fungsi bisa, dalam bentuk nilai statis kayak gini juga bisa. Sekarang Mister akan coba balikkan lagi ke posisi awal. Supaya kita masih satu jalur dengan soalnya. Oke, kita hapus. Oke, selanjutnya kita ini tadi bagian untuk yang penggunaan fungsi. Nah, selanjutnya dengan cara menghapus objek misalnya. Nah, ini kalau menghapus objek dengan menggunakan drop NA. Kalau kita ingin menghapus seluruh barisnya. Nah, sebelum masuk ke sini, kita coba cek dulu bagian selanjutnya, soal selanjutnya. Ini apa? Oh, ubah tipe data dulu. Kita harus mengubah tipe data yang awalnya tadi kondisinya adalah objek misalnya, kemudian kita jadi misalnya jadi integer atau float. Nah, drop NA
itu kondisinya mirip seperti fill. Kalau fill tadi kondisinya dia menambahkan, kalau drop dia menghapus. Jadi kalau drop NA ini misalnya dari frame yang 1840 ini tadi, dia akan di-drop seluruhnya menjadi 9360. Jadi seluruh data lagi nanti akan dibersihkan dan nilainya akan mirip seperti yang kondisi row-nya ini. Drop not available-nya. Jadi nanti semuanya akan berubah menjadi 9380 lagi. Nah, sekarang kita coba buktikan dulu. Drop NA kondisinya. Harusnya kondisinya akan mirip seperti pemanggilan untuk fill NA-nya. Sekarang kita buat DF-nya ini awalnya seperti ini. Kita copy dulu. Kemudian kita paste. Kita uji coba dengan menggunakan nggak pakai lagi kita ngisi-ngisi nilainya. Langsung kita hapus per barisnya. Itu di mana? Drop NA. Nah ya, drop NA ya. Tulisnya sama. Ini nggak perlu lagi kita isi. Karena kita akan menghapus semuanya. DF rating yang not available atau null, kita drop semuanya. Sekarang kita coba. Kita cek dulu DF infonya. Kita running. Kita lihat di sini sebentar drop NA. Oh ini ya. None ya ternyata ya. Tidak ada yang di drop karena dia kondisinya masih kondisi yang stabil ya. Kondisi yang tidak ada yang perlu dihapuskan semuanya. Kondisinya masih 9366. Jadi semuanya masih aman. 10840. Jadi untuk drop NA di bagian data ini tidak bisa kita gunakan karena kondisinya masih diperlukan datanya sehingga kita cukup dengan menggunakan pengisian dari not available tadi. Nah, sekarang Mister balikin lagi, kita masuk ke bagian yang konversi ini. Balik lagi ke PowerPoint, kita akan bolak-balik ke PowerPoint supaya terbayang. Ini tadi kita dapatkan ratingnya udah clear, kemudian kita lihat nih yang kita kasih tanda garis ungu ini, tebal. Lihat price-nya. Price-nya ada yang pakai tanda dolar, ada yang enggak, kemudian install-nya juga sama, ada yang pakai tanda plus, jadi 10.000 ke atas maksudnya. Size-nya juga sama, ada M, ada K, dan sebagainya, artinya kilo dan sebagainya. Nah, ini kita akan coba cleaning bagian satu persatunya. Dimulai dari yang pertama, misalnya ini reviewnya udah oke, sekarang size, install, sama price. Size-nya dulu. Sekarang kita balik ke sini. Sekarang di sini sama kah isinya bentuknya? Tentukan nilai ukuran lain size yang disimpan dalam datasheet selain kilobyte dan megabyte. Jadi ada K sama M tuh isinya di dalam. Kita tadi pas waktu ngelihat di bagian ininya, head-nya terlihat di situ. Nah, kita akan coba cleaning. Cleaningnya seperti apa? Kita perlu lihat dulu kondisinya, si size-nya ini bagaimana. Jadi kita coba cek di sini. Nah, ini ya, DF size-nya. Kita cek untuk print DF size. Kita komen, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya, terlihat jelas ya. Dan di sini juga ada tulisan varies with device. Jadi ada string kecampur dan sebagainya. Kita akan coba cleaning. Nah, cleaning seperti apa? Kita gunakan konversinya. Hati-hati, konversi ini sangat rentan yang namanya tipe data ya, sangat K. Jadi kalau dia kondisinya string, nggak bisa langsung dikonversi ke integer. Harus kita replace dulu M-nya ini. M, K, dan sebagainya seperti yang ada di sini. Ada M, ada varies with device, dan sebagainya. Itu harus kita replace dulu. Caranya bagaimana? Jadi tanda M, tanda plus ini harus kita buat menjadi suatu simbol tertentu atau suatu penghitungan tertentu di mana nanti akan dikonversi ke dalam bentuk numeriknya. Untuk mengubah numeriknya, kita udah tahu di posisi waktu pertama kita belajar Python ada yang namanya fungsi integer. Nah, fungsi integer ini bisa kita langsung gunakan sebenarnya. Bisa kita langsung gunakan, kita apply ke dalam kolom kita. Dengan cara apa? Dengan cara ini, metodenya apply. Dengan cara fungsi apply ke dalam data frame kita. Pemanggilan code-nya atau implementasi code-nya, nama data frame-nya sama, nama kolomnya yang mau di-apply, mau dikonversi apa, kemudian kita panggil aja nama fungsinya apa. Integer misalnya, atau str. Nah, itu bisa. Jadi kita cukup panggil nama fungsinya aja. Karena kita bukan untuk mendapatkan nilai pengembalian nilainya. Misalnya integer 4, kita dapatnya angka 4. Bukan, kita bukan ke situnya, tapi lebih ke arah mengkonversi saja.
Nah, jadi nanti kondisinya bisa kita buat semacam ini. Kita buat dfreview.apply, suatu fungsi tertentu. Nanti dia akan terkonversi ke dalam integer. Di sini kita nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena di sini kita lihat ada string, bener-bener string, bukan yang bentuknya angka, tapi ini tipe datanya string, bukan, tapi bener-bener string. Jadi kita harus cleaning dulu nih tulisan M sama various with device-nya. Itu yang perlu harus kita lakukan. Nah, untuk melakukan itu kita bisa buat custom function-nya di bagian apply-nya ini. Jadi int ini kan nama fungsi ya. Ini fungsinya bisa built-in, bisa custom. Custom-nya bisa kita gunakan atau kita bisa buat sendiri. Nah, ini tadi yang komponen-komponen yang perlu kita hilangkan ya. Ini untuk yang size-nya ada M, install-nya ada yang plus, price-nya ada yang dollar, dan sebagainya. Nah, kita buat dulu yang bagian ini untuk yang dolarnya. Oke, sekarang kita buat bagian yang apa dulu nih? Oh, ini bagian, bukan bagian sininya nih. Kita lihat dulu yang size-nya dulu, ya kan? Size-nya ini kilobyte dan megabyte. Nah, untuk yang megabyte, nah kita bisa buat fungsinya. Jadi, Mister kemarin sudah mencoba untuk membuat fungsinya. Jadi kita buka lagi di sini. Nah, fungsinya kita buat menjadi set size-nya. Sebagai nama fungsinya, terserah, size-nya bisa bebas. Nah, nanti isiannya adalah masing-masing data yang ada di dalam kolom size, yaitu ini, 10E, 19M, 14M, dan sebagainya. Itu adalah value dari size-nya. Di sini kita panggil size-nya akan otomatis menjadi argumen yang ada di sini, nilai-nilai masing-masing di dalam kolom df size-nya. Setelah itu kita cek apakah nilai atau tulisan yang ada di bagian ini kan string ya, -1 berarti berangkatnya dari belakang ya. Ini 1, -1, -2, -3. Berarti minus satunya M, apakah benar M? Kalau M, maka dia return-nya cukup di bagian float, dibuat dikonversi ke dalam bentuk float. Kemudian dia dimulai dari indeks pertama sampai ke yang sebelum -1. Jadi kita ambil angka 19 aja. Jadi nanti nilainya menjadi angka 19, M-nya hilang. M-nya hilang, nggak ada lagi. K-nya juga pun sama. K-nya juga hilang. Jadi semuanya akan menjadi murni angka. Ketika nggak ada kondisi seperti ini, misalnya seperti ini ya, various with device, maka dia akan di-return menjadi -1. Bukan nilai dari itu sendiri atau 19. Jadi kalau ini kita print, misalnya nih, ini kan kita udah buat ya, kita buat apply, kemudian kita print df size-nya seperti apa. Nah, bentuknya jadi seperti ini. 19,0. Tersisa cuman angka-angkanya saja. Dan di bagian terakhir lihat various with device jadi -1. Kenapa? Karena dia di bagian akhirnya bukan M atau K. Kita lihat di sini various with device-nya gimana. Nah, ini bukan M atau K. Seleksi yang ada kita dapat ini. Jadi kita bisa custom ya, teman-teman ya. Sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini kita ganti dengan -1. Udah oke. Jadi nanti kalau dia ternyata selain kilobyte dan megabyte, kita jadi menjadi -1. Kemudian yang kedua, konversi ukuran aplikasi size-nya ke format angka float. Udah, ya kan? Udah jadi float. Kemudian ukuran semua aplikasi harus diukur dalam megabyte. 1 megabyte sama dengan 1024 kilobyte. Jadi nanti kita buat semuanya dalam bentuk megabyte. Nah, ini kondisinya adalah seperti ini. 9,5E tersisa jadi 9,5, 3,6, dan seterusnya. Ya, sampai sini kebayang ya? Nah, terus terakhir adalah berapa ukuran maksimum size aplikasi dari kategori tools. Kita buat cek di sini size-nya. Maksimumnya, berarti kita gunakan filter dulu kategorinya. Kemudian berdasarkan namanya apa? Tools. Maka kita cek size-nya dan max-nya berapa. Sekarang kita coba running. Yang di atas kita coba komen dulu. Oke. Sekarang kita coba running. Apakah berhasil dapat max-nya? 99,0. Jadi untuk size-nya kita dapat. Size-nya tipe datanya apa? Oke, kita lihat di sini tadi size-nya di bagian atas. Size objek string berarti ya. Dia bisa mendapatkan max-nya. Tetap bisa. Dan dia nggak ngaruh. Mau dia kondisinya float atau integer, numeric atau apa, dia nggak ngaruh. Nah, sekarang kita balik lagi ke bagian soalnya di sini. Nah, ini nomor 2 ini tadi belum di ini ya. Nomor 2, nomor 3. Gunakan data yang berhasil Anda peroleh dari kumpulan data saat bekerja di kode VS Code.
Berapa banyak aplikasi yang ada dalam kumpulan data yang tidak memiliki peringkat rating atau none. Nah, ini kita bisa lihat tadi kondisinya untuk yang nomor 3 ya, di sini tadi itu ada 1474 yang tadi kita dapatkan dari kondisi NaN-nya, not number-nya. Pada saat kita filter dengan is null. Ini pas ini kita coba komen dulu biar nggak terlalu banyak yang muncul. Tadi bagian mana tadi? Yang ini ya, print DHF is null-nya. Jadi kita dapatkan 1474. Ya, sama seperti yang ada di sini tadi, 1474. Kemudian untuk yang nomor 4-nya, nah ini kita tadi sudah melakukan filtering dengan nilainya tadi. Yang pertama adalah bervariasi berdasarkan perangkat tadi yang varied by device tadi ya, pakai bahasa Inggris. Kalau ini gunakan pakai bahasa Indonesia. Jadi gunakan data yang berhasil Anda peroleh tadi dengan menggunakan VS Code tadi. Kemudian nilai ukuran size-nya disimpan dalam kumpulan data selain kilobyte dan megabyte itu apa nilainya? Yaitu yang -1 tadi, yang bervariasi berdasarkan perangkat tadi kita ganti menjadi -1. Dan jumlah nilainya itu adalah 1695. Kita bisa lihat di sini. Oh ya, kita tadi matiin ini, kita cek lagi. Oke, dan ini size-nya. Oke. Cek. Nah, ini kita lihat di sini muncul nanti nilai-nilainya yang kita perlukan. Jadi -1 tadi yang varied by device sudah kita jawab tadi. Kemudian yang terakhir adalah di bagian ini, maksimum size-nya, kategori tools-nya 99. Jadi kita sudah dapatkan nilai maksimum size-nya. Meskipun dalam bentuknya string dulu. Nah, sekarang kita belum mengkonversi apapun nih di bagian objeknya untuk di size-nya. Masih kategorinya atau objeknya masih string. Nah, selanjutnya di bagian bintang. Nah, ini kita coba cek di bagian bintangnya. Nah, ini dia tugas bonusnya. Nah, di sini tugas bonusnya di sini kita mau merubah tipe data menjadi integer untuk jumlah instalasi. Nah, kita mulai coba konversi nih di sini. Sebelum-sebelumnya kita nggak ada konversi. Saat mencatat jumlah instalasi, kemudian tanda plus harus diabaikan dan sebagainya. Jadi kita akan coba membuat ini semuanya jadi kondisi yang ideal. Kemudian mengelompokkan data berdasarkan jenis tipe dan audien target. Sekarang kita coba mulai dari yang pertama dulu. Kita buka dulu di sini. Ini yang pertama. Seperti biasa, pada saat kita melakukan suatu konversi, kita bisa gunakan fungsi apply dan fungsinya kita bisa buat dia fungsi custom kita. Contohnya tadi di sini kita akan membuat install-nya itu di replace menjadi kalau dia sama dengan string-nya 0, dia dibuat angkanya 0. Karena kita akan buat dia menjadi float. Integer. Ini ya misinya ya di bagian integer ini ya. Jadi kita buat menjadi integer. Nah, kalau dia enggak, maka dia akan di return untuk install-nya itu ambil di bagian indeks pertama sampai bagian terakhirnya. Kemudian kita replace dari komanya jadi kosong. Jadi tidak ada gambaran lagi, enggak ada karakter lagi di belakangnya selain dia nilainya cuman di belakang, di depan tadi, di depan stringnya sampai di bagian batasnya adalah sebelum yang paling belakang. Nah, kalau ini kita cek, coba kita print df install-nya, hasil dari konversi kita. Ups. Nah, ini yang bagian terakhir ya. Nah, ini kita lihat nilainya udah full integer semua ya. Nggak ada yang koma. Full integer semua. Nah, ini kalau kita cek infonya, kita cek apakah sudah berhasil berubah. df.info. Untuk yang bagian size install ya. Nah, ini udah berubah jadi integer. Jadi dia akan otomatis membuat nilainya menjadi integer ketika dia memang tidak ada unsur string di situ. Jadi dengan cara yang pertama adalah kita gunakan fungsi integer langsung. Kalau memang yakin nilai dalamnya itu ada dalam bentuk data angka tapi dia berbentuk string aja, misalnya kayak gitu udah yakin, maka kita buat integer. Tapi kalau enggak, supaya kita memastikan bahwa datanya itu betul-betul integer, maka kita bisa buat custom function seperti ini.
Kalau 0, kita pastikan returnnya dia 0. Dan yang akan kita ambil nanti, kalau dia nggak 0, adalah nilai dari masing-masing bentuk angkanya dalam bentuk stringnya. Jadi untuk yang bagian pertama ini, konversi ke dalam bentuk integer, sudah oke ya, di bagian installnya. Kemudian yang selanjutnya, terkait dengan 3 grup data untuk kategorinya dan audiensnya, itu akan dicoba untuk mengkalkulasi average-nya dengan menggunakan pivot table. Average-nya di sini ya, min ya. Kita gunakan install untuk bagian yang akan dihitung rata-ratanya. Kemudian dalam pengelompokannya, header-nya, kita gunakan kolomnya itu adalah tipe. Jadi tipenya itu menjadi free sama paid. Untuk indeksnya bagian kolom sebelah kirinya berdasarkan content ratingnya yang everyone plus 10 dan teen. Kita akan coba di sini. Kita lihat untuk pengelompokan min-nya. Jadi min-nya itu kondisinya seperti ini. Kita bisa gunakan pivot table untuk mendapatkan min dari si apa ini tadi ya, installnya ya, nomor 2-nya ya, hitung jumlah rata-rata pemasakan di setiap grup. Installnya tadi udah kita buat jadi integer, harusnya aman dalam penghitungan min-nya, jadi nggak akan miss. Meskipun dia string sebenarnya akan tetap dihitung, tapi kacau menghitungnya karena dia adalah string, belum bisa sesuai dengan matematisnya. Jadi kalau ini di running, harusnya nanti dia akan rounded seluruh nilai dari installnya. Nah ini dia, udah muncul ya. Ada yang NaN dan sebagainya karena kita tidak membuat cleaning datanya di bagian ininya ya, di bagian installnya yang nulnya itu seperti apa, kita nggak cleaning, tapi lebih ke arah konversi saja. Oke, selanjutnya di bagian yang ke apa nih? Di setiap grup hasilnya dibulatkan ke 1/10 terdekat. Oke, udah. Tabel yang dihasilkan. Temukan sel dengan nilai tertinggi dalam sel ini berlaku untuk kelompok usia dan jenis aplikasi apa. Nah, ini kita bisa lihat di soal dulu ya. Kita cek. Nah, ini berarti kelompok umur apa yang tertinggi? Kalau kita lihat di sini, everyone plus 10-nya ya. Nih, 34 juta. Yes, 34 juta dan seterusnya. Kemudian jenis aplikasinya yang free. Oke. Nah, selanjutnya adalah ke bagian yang terakhir, tugas bonus yang kedua. Tugas bonus kedua ini, aplikasi manakah yang tidak memiliki tipe yang ditentukan? Jenis apa yang harus ditulis di sana tergantung harganya. Maksudnya yang variate by itu tadi ya. Nah, kita bisa lihat di sini dulu. Kita lihat cek di sini. Buka dulu. Kita cek dulu is null tipenya tadi. Karena di sini kita lihat ada yang not a number ya. Jadi ada yang null nih. Kita cek dulu. Setelah kita cek, kita berhasil kita cek. Kemudian kita print. Bisa kita coba dulu satu persatu supaya kebayang. Nah, ini dia yang null. Bagian terakhir. Ini ada 0, 1. Nah, ini hati-hati. Kalau udah ketemu, baru nanti kita mau di treatment apa sih si nulnya tadi. Nah, kita bisa fill NA dengan free. Jadi yang nul tadi semuanya kita bisa isi dengan missing value-nya dengan fill NA free-nya. Jadi nanti pada saat kita running, tipe itu tadi, kalau kita cek lagi, print df is null-nya jadi kosong, nggak ada lagi. None harusnya. Karena udah kita replace menjadi fill NA. Free. Kita lihat di sini. Nah, indeksnya ini ya, kosong ya. Berarti udah berhasil kita replace. Dan nilainya menjadi free yang ada di sini tipenya nanti. Nah, kalau ini kita running lagi. Kita coba running dulu. Di bagian terakhirnya, di bagian infonya, belum di komen. Nah, kita lihat df infonya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan semuanya. Nah, ini df info. Oh, ini df infonya karena yang di atas tadi kita komen ya. Kita balikkan dulu yang fill NA in place-nya ini. Oke. Nah, kemudian kita coba running. Jadi semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, 10840 semuanya ya, 10840 semuanya, dan tipenya juga udah 10840. Yang awalnya 10839 untuk yang bagian tipenya. Jadi udah terisi. Terisinya di bagian apa, Mister? Tadi yang ini, free. Oke. Nah, sekarang kita coba balik lagi ke bagian pertanyaannya. Bintang yang ke berapa tadi? Oh, ini yang tadi command and conquer-nya yang 0 tadi ya.
Yang 0 itu yang mana sih? Yang ini kan? Ini, yang 0. Yang tadi kita print. Yang masih 0. Dia nama app-nya Command and Conquer Rivals. Kemudian jenis aplikasinya yang free. Oke, selanjutnya ini adalah materi. Terakhir adalah, oh ini untuk yang pembersihan datanya lagi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya? Ini kita masih menggunakan is0, kemudian fill NA, kemudian remove NA tadi nggak kita gunakan karena tidak ada yang kita hapus ya, dan memang data-datanya masih bisa digunakan. Dan kita menggunakan pivot table untuk melihat masing-masing kontennya, masing-masing kolomnya. Bisa kita cek di situ. Ya kan, ada yang ditanyakan dulu? Belum ada? Clear? Oke, kalau clear kita coba masuk ke yang sekarang kita coba masuk ke bagian yang selanjutnya, yaitu di bagian kita back ke sini dulu. Masuk ke bagian platformnya. Nah, kita masuk ke yang feature engineering. Jadi di feature engineering ini kita udah mencoba untuk mengoptimalkan function yang udah kita buat secara custom. Jadi di sini kita lihat untuk yang pertama soalnya adalah cleaning data dari tugas yang pertama. Untuk yang pertama ini Anda terus bekerja dengan kumpulan data yang memerlukan pembersihan data. Oke, udah. Kemudian analisis biaya aplikasi. Oke, mulai dari sini ya. Berarti menganalisis seluruh biaya aplikasinya. Ganti tipe data dengan angka pecahan float untuk harga aplikasi yang kolomnya price. Nah, ini tadi udah kita, ini beberapa code yang udah Mister buat. Jadi kita akan ganti seluruhnya. Yang pertama ini, kemudian yang kedua, hitung berapa banyak dolar yang diperoleh pengembang dari setiap aplikasi berbayarnya. Berapa banyak? Kemudian yang ketiga, berapa pendapatan maksimum profit di antara aplikasi berbayar tipe paid-nya. Jadi misinya itu ada 3 ini. Kita akan coba lihat satu persatunya. Nah, ini beberapa code yang Mister sudah berhasil buat untuk membuat size-nya ini, misalnya tadi membuat dari yang kondisinya dia nilainya ada stringnya M atau K di belakangnya, kita ambil bagian depannya saja. Kemudian tiap bagian size-nya udah kita sesuaikan bahwa nilainya adalah 1024 kalau untuk yang kilobyte-nya dibagi ya, karena kita dalam bentuk megabyte semuanya. Nah, kalau teman-teman cek di sebelumnya, di bagian sebelumnya, ini kode-kodenya sama. Misalkan balik lagi ke sini, kita coba cek di sini. Nah, ini lihat, kodenya sama. Jadi kita menggunakan kode yang sama untuk memprediksi, untuk memanipulasi data yang di tugas kita selanjutnya. Kalau K berarti dibagi dengan 1024 karena kita satuannya dibuat ke dalam bentuk megabyte semuanya. 1024 tahu ya, dari 1 megabyte itu sama dengan 1024 kilobyte kan gitu ya. Kalau kebalikannya berarti kan dibagi. Oke ya, kebayang ya. Jadi ini kondisinya adalah memfilter megabyte dan kilobyte-nya. Sekarang Mister akan balik lagi. Nah, fungsi-fungsi yang ada di sini tadi Mister copy ke bagian depannya tadi, ke bagian yang tugas kita yang kedua. Mister copy, sekarang kita masuk ke bagian sini. Mister ambil. Jadi Mister mengambil code-code yang sudah kita buat sebenarnya untuk mengoptimalkan, untuk menganalisis seluruh data yang ada di sini. Sekarang coba balik ke sini lagi. Untuk bagian apa tadi? Size-nya udah kita berhasil rubah. Jadi kita buat dulu satu persatu. Kita komen dulu semuanya. Kita buat satu persatu. Nah, kita cek. Semua size-nya harusnya dalam bentuk, nggak ada lagi M ya. Oh, ini kita belum print ya. Kita print dulu. DF size. Seperti yang dicontohkan di tugas kita yang pertama. Nah, semuanya udah berubah menjadi megabyte full. Nggak ada yang kilobyte lagi, nggak ada M, nggak ada variate by device dan sebagainya. Jadi yang pertama sudah berhasil kita lakukan, yaitu mengganti tipe datanya menjadi untuk yang size-nya
menjadi tipe data yang float ya, float 64. Kemudian selanjutnya untuk yang bagian installnya. Ini dev installnya. Oke, kita cek di sini. Nah, dev installnya juga sama. Kita buat ke dalam bentuk kondisi nilai integer. Jadi kita buat dia menjadi nilai integer semuanya. Kalau kita print lagi di sini, kita cek df kemudian installs. Nah, ini kita running. Maka nilai-nilainya semuanya sudah berubah menjadi integer. Nah, ini. Sama seperti yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman masih ingat ya yang size. Yang installs. Jadi semuanya berubah. Begitu pula nanti yang beberapa yang masih kosong, kita copy semuanya kan. Kita buat datanya udah kondisi yang sama seperti tugas yang pertama. Jadi field untuk tipe datanya itu field yang kosong tadi menjadi free dulu semuanya. Jadi kalau nanti terakhir ini kita buat df.info, harusnya hasil akhirnya itu akan sama seperti yang mirip seperti yang akan ada di bagian terakhirnya. Nah, ini ya, udah mirip semuanya. Jadi semuanya akan nilainya sama, 10, 8, 40. Kecuali yang bagian bawah ini ya, ini yang current version sama under version ini di luar analisis data kita. Jadi kita masuknya ke bagian kolom 1 sampai 11. Indeks 1 sampai 11. Oke, jadi DF infonya udah dapat. Ini kondisi pertama kita. Baru nanti kita masuk ke bagian aplikasinya ini. Jadi ini merupakan hasil yang udah kita copy di bagian first task-nya. Cleaning datanya dari first task-nya. Udah dapat. Selanjutnya kita baru mengcleaning di bagian, melakukan cleaning di bagian price-nya. Seperti apa price-nya? Yang diminta adalah mengganti tipe datanya dengan pecahan. Yang awalnya dia objek ya. Kalau kita cek dulu nih, DF price-nya sebelum kita ganti, kita cek nih, kita lihat dulu price-nya itu sebenarnya seperti apa sih, kayak tergambar ya. Ini Mister akan ngeprint di bagian kolom price-nya saja. Nah, price-nya bentuknya kayak gini ya, 0000. Ada juga yang bentuknya masih ingat yang ada tanda dolar dan sebagainya. Nah, itu mirip seperti ini jadi price-nya. Jadi bentuknya adalah kurang lebih dia bentuknya belum dalam bentuk si float-nya atau dalam bentuk desimal. Jadi kita mau buat dia nilainya menjadi desimal. Di mana nilai atau tanda dolar ini kita hilangkan. Kita hilangkan dari peredaran data frame kita. Jadi kita hilangkan dengan menggunakan if price-nya itu yang pertama adalah indeks yang pertama adalah dolar, maka kita akan hilangkan dia. Kemudian kita hanya ambil di bagian indeks selanjutnya. Nah, kalau tadi lihat di bagian PowerPoint-nya, kita sedikit kembali ke PowerPoint. Nah, ini kita mengirisnya itu seperti ini, kurang lebih. Untuk fungsi price-nya. Jadi price-nya kita ambil di bagian angkanya saja sampai ke belakangnya. Seterusnya di bagian ini, di bagian dolarnya kita akan hilangkan. Kita nggak akan ambil. Jadi kita slice istilahnya. Ini ya, yang tadi terkait dengan angkanya. Kemudian setiap pembagian slicing-nya itu tadi, kita akan konversi ke dalam bentuk integernya. Ke dalam bentuk float. Jadi dia udah akan otomatis terkonversi menjadi float karena dia bentuknya 1 titik sekian-sekian. Kalau kita lihat di sini, nah ini 1.04. Jadi dia udah bentuknya float ya, desimal. Udah otomatis data frame akan mendeteksi itu sebagai desimal. Ketika nilainya dia ternyata tidak ada kondisi desimalnya, misalnya 1, 2, 3, maka dia akan terdeteksi sebagai integer 64 atau INT. Oke, terus selanjutnya ini tadi yang bagian fungsinya yang tidak berhasil kita buat di bagian apply-nya untuk mengkonversi seluruh datanya menjadi nilai float. Ini ya, float. Oke. Kemudian setelah itu kita apply sama seperti code kita tadi. Nah, setelah kita lihat cek nanti df infonya harus jadi float 64. Sekarang kita buktikan. Kita buktikan dengan menggunakan df info. Jadi ini kita print lagi. Kita lihat awalnya. DF info sebelumnya seperti apa, kemudian yang terakhir apa. Ini yang bagian terakhir ya. Bagian terakhir untuk yang price jadi float 64. Tertutup ini. Oke, float 64. Sebenarnya kalau kita lihat yang di bagian awal, DF infonya price-nya masih objek. Jadi kita berhasil untuk mengganti menjadi float 64 dengan mengganti keseluruhan datanya itu menjadi tipe data desimal. Oke ya.
Nah, selanjutnya hitung berapa banyak dolar. Karena udah dalam bentuk desimal atau numerik, tinggal kita gunakan ini ya, perkalian biasa, aritmatika biasa yang diperoleh pengembang dari setiap aplikasi berbayarnya. Berarti kita gunakan fungsi operator aritmatika biasa. Berarti dikalikan ya. Berapa kali dia terinstall, berapa kali price per installnya. Kan gitu ya logikanya. Jadi kita langsung tinggal kalikan aja kolom apa dikalikan dengan kolom apa. Itu akan menjadi nanti data frame di bagian profitnya. Dia akan menambahkan data frame profit. Lihat di sini. Di sini nggak ada profit ya. Di sini nggak ada profit. Sekarang saat ini kita running dan kita berhasil mendaftarkannya dan kita berhasil menginitiate nilai profitnya sebagai nilai data frame yang ada di sini. Kita coba cek lagi print df.info. Nah, df.info-nya itu nanti lihat masuk ke bagian kolom baris ke-14. Dia akan menambahkan ke dalam data frame kita. Jadi kalau tidak ada data frame, sama kondisinya mirip seperti dictionary. Saat dictionary itu nggak ada, kemudian kita sebutkan di situ, kita define di situ, dengan memanggil parent dari dictionary-nya, kalau ini data frame-nya, maka dia akan menambahkan dari data frame tersebut. Sama kayak dictionary juga. Sama, dia akan menambahkan. Dan hasilnya merupakan perkalian dari install sama price-nya. Untuk yang aplikasi berbayar tadi ya. Oke. Nah, sekarang selanjutnya yang ketiga, pendapatan maksimum. Jadi pendapatan maksimum di antara aplikasi berbayar yang tipenya paid. Jadi kita filter. Kita filter terlebih dahulu ke dalam paid-nya seperti ini. Kemudian kita cek di bagian profitnya. Kita ambil di bagian kolom profit dan kita pakai yang maksimumnya berapa. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai maksimum dari kolom profitnya atau di bagian field profitnya. Kalau kita cek di sini, nilainya menjadi berapa ya? 699 dan sebagainya. 69 juta ya, 69 juta 900.000. Nah, ini adalah nilai maksimumnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian ini yang pertama ya, soal pertama ya. Apakah di soal kedua juga sudah membahas sampai ke situ? Kita back ke track selanjutnya. Kita close. Oke, nomor 2. Berapa pendapatan maksimum profit? Nah, ini berarti sesuai dengan apa yang kita dapatkan di Visual Studio Code tadi. Kita copy saja. Kita copy. Berapa digit? Apakah semuanya? Kita coba cek. Oke, nice. Jadi semuanya ya, sampai digit belakangnya juga dimasukkan ke dalam tipe paid-nya ini. Ke bagian jawabannya. Nah, sekarang yang ketiga. Kita lanjut yang ketiga. Berapa jumlah maksimum genre number of gems untuk satu aplikasi dalam kumpulan data? Oke, kita lihat balik lagi ke bagian ini ya, analisis datanya. Untuk analisis data selanjutnya, yang kedua, nomor 3 berarti ya, kalau yang di platform. Yang pertama, buat kolom baru yang akan menyimpan jumlah genre. Nah, makanya misalnya number of genre. Nah, kita gunakan itu sebagai seperti kondisi yang profit. Kita kan kalau yang atasnya kita nambah profitnya. Kalau sekarang kita nambahkan field-nya atau kolom baru yang namanya number of genre. Kita buat dulu fungsinya, kita buat dulu fungsi dari genre-nya, di mana genre ini dia merupakan split dari field genre yang ada di sini. Nah, ini yang nomor 10. Ada field genres kan? Field genre itu di sini apakah masih ada datanya? Oh, kita coba cek dulu pakai head ya. Print df.head. Apakah terlihat genrenya? Kalau nggak terlihat, kita akan coba masuk ke bagian, nggak terlihat. Kita coba masuk ke, langsung ke genrenya aja. Kita hapus jadi genres. Oke. Semoga terlihat di sini. Nah, ini ya, genrenya ada art, design, kemudian art, creativity, education, dan sebagainya. Bentuknya seperti ini. Dia gabungan. Ada titik komanya dan sebagainya ya. Nah, sekarang kita akan menyimpan apa nih? Yang akan menyimpan jumlah genrenya. Jadi misalnya yang pertama ini jumlah genrenya ada 2 nih. Art and design, pretend play. Mungkin seperti itu ya maksudnya. Nah, kita split nanti. Makanya di sini ada menggunakan titik koma. Untuk men-split kondisinya ini. Ada 2 genre berarti dalam satu aplikasi ini. Dia mewakili 2 genre. Art and design iya. Pretend play-nya juga iya. Maksudnya kayak gitu. Nah, setelah kita split,
kita masukkan ke dalam apply untuk di bagian genresnya. Genres yang barunya. Jadi kita nanti akan mendapatkan nilai dari balikan genre splitnya, yaitu nanti art and design sama pretend play-nya dalam bentuk array. Ya kan? Nah, setelah itu kita baru masukkan df number-nya ke dalam data frame baru yang number of genre-nya tadi. Untuk membentuk number baru, kemudian kita buat length-nya. Karena tadi bentuknya udah array, maka kita bisa buat length-nya berapa. Berarti ini nanti ada 2. Kalau art and design, pretend play ini kan ada 2. Nah, sekarang kita coba cek dulu. Supaya kebayang, split ini nanti akan membuat art and design titik koma pretend play ini ke dalam bentuk array. Sekarang kita coba cek. Print. df genre. Ini kita pelajari pada saat kita string ya. Belajar string ya kalau nggak salah, betul. Jadi dia akan dalam bentuk array. Art and design, kemudian pretend play. Length-nya berarti adalah length dari array-nya ini. Jadi kita akan hitung berapa length-nya. Nah, kalau untuk length-nya terkait dengan array, berarti kita cukup menggunakan fungsi built-in ya. Fungsi built-in dari Python itu sudah ada, kita menghitung jumlah value yang ada di array-nya. Kita gunakan fungsi length. Jadi length ini nanti masukannya adalah seluruh nilai array yang ada di setiap barisnya. Jadi kalau ini ada 2, kalau ini ada 1, kalau ini berarti koma ya. Kalau array itu dibedakan dengan koma. Art and design, creativity, dan sebagainya. Kemudian nanti akan di-assign ke dalam bentuk df number of genre. Dan nanti ketika dicek infonya, dia akan nambah di bawahnya. Number of genre juga. Jadi ada satu kondisi yang baru terkait dengan field number of genre. Kemudian selanjutnya setelah udah dapat yang pertama, berapa jumlah maksimum genre yang disimpan dalam kumpulan data. Kita cari maksimumnya, sama seperti kondisi yang di atas ini ya, profit. Cuman kalau yang ini genrenya. Karena kita nggak memfilter apapun, kalau yang tadi profit cukup yang berbayar, kalau yang genre ini keseluruhan. Jadi kita nggak ngelihat lagi. Jadi kita tinggal panggil aja di sini number of genre dot max. Sama pada saat kita menginitiate nilai max yang tadi di awal sini, kita coba, oh bukan di bagian pelatihan sebelumnya ya. Kita menginitiate nilai max menjadi fill dari not available-nya atau kolom yang nol tadi. Kita gunakan fungsi seperti ini, langsung bisa, nggak ada masalah. Itu adalah fungsi juga. Nah, ini juga sama. Jadi kita mendapatkan balikan nilainya. Karena kita coba cek, maka dia akan muncul 2. Karena ini ya, yang paling terlihat ada 2 ya. Nggak ada yang lebih dari 2 sepertinya. Karena max-nya cuma 2. Oke, sekarang terakhir kita coba masuk ke bagian sini. Berapa jumlah maksimum genre? Berarti ada 2. Sesuai dengan hasil dari yang kita pakai di Visual Studio Code kita yang yang komen ini. Number of genre yang maksimum berapa? Kalau minimumnya apakah ada yang 0? Coba coba. Oh, 1. Nggak ada yang 0. Berarti hanya 1 atau 2. Oke, kita balikin lagi, max. Oke, selanjutnya di bagian bonus terakhir, buat kolom baru yang menyimpan musim terakhir aplikasi diperbarui atau last updated. Namakannya season. Nah, ini sama kayak tadi ya. Nanti kita gunakan yang field-nya adalah last updated. Last updated menjadi bagaimana kita membuat season-nya. Sekarang kita cek dulu. Last updated itu isinya apa? Print, df. Jadi selalu kita akan melakukan seperti ini ya. Maksudnya cek dulu, kemudian apa isinya, kita lihat nilai-nilainya dan sebagainya. Karena ini merupakan bagian dari kita mendapatkan insight dari datanya. Nah, ini isinya tanggal ya. Last update itu tanggal. Jadi kita bisa gunakan ini bagaimana cara kita milah-milahnya supaya dia nanti masuk ke dalam misalnya dari winter, jadi summer, jadi apalagi fall dan sebagainya, spring. Nah, jadi kita udah mendapatkan misalnya 4 fungsi, definisi 4 fungsi ya. Sekarang kita coba lihat di sini. Jadi untuk membuat seasonnya, berarti pertama kita harus men-split datanya. Split datanya menjadi beberapa tipe data yang kita butuhkan atau bentuk array. Array-nya itu kalau kita ini kan bentuknya udah date ya. Jadi kita bisa langsung date.split. Itu untuk month-nya berarti kondisi yang indeks pertama. Tanggalnya berarti yang kedua.
sorry, yang ke-1. Kemudian yang tahunnya adalah indeks yang ke-3. Sorry, indeks yang ke-2. Berarti 0, 1, 2 ya, nanti ada indeksnya. Nah, sebelum masuk ke situ, kita kebutuhannya adalah masuk ke dalam penentuan season. Season itu kita udah bisa yang kita ketahui ada musim salju, musim semi, panas, sama musim gugur. Kita define aja. Ketika dia seasonnya di winter itu adalah yang ada di sini, kemudian yang di spring juga yang ada di sini, maka dia masuk ke dalam season tersebut. Dan kita replace nilainya. Makanya di sini pada saat kita melakukan perulangan, seasonnya ini kita buat for each ya istilahnya. For season di dalam season yang ada di sini berarti adalah winter, spring, summer, autumn. Ketika dia ada nilainya, kalau dia nilai month-nya ini, kan kita udah split ya, ada di dalam nilai dari seasonnya itu yang ini, sesuai dengan apa yang kita iterasi tadi, kita repetisi, yaitu winter, spring, summer, dan autumn. Kalau ada, maka dia balikkan ke dalam nilai seasonnya. Seasonnya adalah ini, winter, spring, summer. Jadi winter, spring, summer itu adalah key-nya, di mana dia menjadi season. Sementara March, April, Mei, dan selanjutnya itu menjadi value-nya. Kalau dia di luar itu, maka dituliskan season not identified. Jadi semuanya itu nanti kita buat sebagai custom function pada saat kita mau mengkonversi frame data yang ada di last updated. Gimana last updated ini nanti akan kita assign ke dalam field baru dengan nama season. Kalau nanti kita running dan kita print df seasonnya, kita copy. Oke, harusnya nanti udah berubah. Yang awalnya tanggal, nah ini menjadi sesuai dengan musimnya. Ini kan awalnya tanggal. Sekarang jadi sesuai dengan musimnya. Jadi kita menggunakan dictionary untuk ngecek apakah masing-masing month yang ada di dalam tanggal ini udah sesuai nggak dengan masing-masing ada di sini. Kalau dia ternyata ada di winter, maka dia akan di-replace menjadi winter. Langsung return winter misalnya. Kalau udah selesai return winter, dia nggak akan lagi ngecek yang selanjutnya. Dia akan langsung masuk ke season berikutnya. Atau month berikutnya. Karena dia sesuai dengan bentuk iterasinya. Month yang ada di dalam ini ya, setiap kolom di last updated-nya. Oke ya. Sampai sini? Masih clear? Oke. Satu lagi, terakhir. Kita akan melihat value count-nya di bagian season-nya. Jadi kita akan buat nilai winter-nya itu berapa sih, lihat nilai spring-nya itu berapa, dan sebagainya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita akan mendapatkan nilai dari masing-masingnya. Untuk yang season. Nah, sekarang kita coba masuk ke bagian ini, bintangnya. Nah, sekarang kita tinggal isi ya, musim-musim urutannya. Jadi kita urutannya di awal adalah apa nih? Summer. Kita bisa sesuaikan yang ada di sini. Spring. Kemudian winter, autumn. Winter dan fall itu autumn ya. Kemudian kita copy nilai datanya. Kalau yang summer ini. Kemudian yang spring ini. Kemudian yang winter ini. Dan terakhir adalah autumn. Ini. Nah, kita coba cek. Oke. Selesai. Clear. Jadi untuk pembuatan data frame baru bisa kita gunakan dengan cara mendefine key untuk field yang barunya tadi. Contohnya kayak tadi misalnya data frame-nya misalnya number of genre, ada yang profit dan sebagainya. Itu kita bisa define. Sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Kalau kita kalau Mister balik lagi ke PowerPoint-nya dulu, apakah ada yang tertinggal di sini? Install tadi udah kita konversi nilai-nilainya. Kemudian ini apa nih tadi? Oke, ini untuk beberapa aplikasi. Kalau teman-teman ingin mencoba melihat ya beberapa data yang ada di luaran sana terkait dengan pembelian rumah real estate.
Oke, untuk real estate-nya gambarannya seperti ini. Kemudian, nah ini ya, beberapa gambaran terkait dengan data-data yang tadi disebutkan di PowerPoint tadi ya. Kalau teman-teman ingin mencoba untuk mengeksplorasi lebih lagi. Kita bisa melihat dari apa yang sudah kita lakukan sebelumnya untuk melihat atau mengkonversi mengenai data frame kita yang terkait dengan real estate tadi. Nah, ini untuk yang profit tadi ya, udah kita coba buat. Udah clear sama Mas Ian. Ini genrenya. Oke. Genre itu berbeda ya sama kategori ya. Kalau kategorinya dia bentuknya seperti itu ya, art and design. Jadi semacam kayak pengelompokan lebih banyak yang mana gitu ya. Nah, ini juga art and design masuk ke dalam art and design. Oke. Hmm. Untuk yang genre tadi udah kita konversi, kita split, kemudian kita buat array dan kita hitung masing-masingnya mendapatkan genrenya itu berapa berapa yang terwakili. Apakah 2 genre yang terwakili atau 1 genre yang terwakili. Ini untuk count genrenya tadi, number of genrenya udah kita buat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita sudah selesai semuanya. Apakah ada yang mau ditanyakan untuk yang bagian pembahasan kita mengenai feature engineering? Jadi sekali lagi, tahapan yang pertama tadi sebelum masuk ke sini, tadi kita memasukkan yang bagian cleaning kita yang pertama, yang di bagian awal. Ini tinggal Mr. Copy aja. Kemudian baru kita melakukan modifikasi terkait dengan misalnya penentuan make price-nya, install-nya, dan sebagainya. Karena tadi kita masih membuat cleaning datanya kan hanya di bagian review sama di install-nya ya. Install sama size. Sementara untuk yang price sama yang bagian apa lagi tadi ya? Profit, penambahan profit sama penambahan number of genre masih belum kita lakukan. Jadi kita penambahannya ada 2. Dengan menggunakan fungsi yang masih sama seperti yang sebelumnya di pelajaran kita yang pertama, yaitu fungsi apply. Kemudian untuk fungsi-fungsi lainnya untuk pembuatan customnya kita bisa gunakan split untuk mendapatkan array. Kemudian kita bisa gunakan built-in-nya Python untuk mendapatkan masing-masing panjang array-nya. Kemudian terakhir kita gunakan dictionary untuk mendeteksi atau mengkonversi dari tanggal atau bulan yang sudah ada di dalam field class update menjadi suatu season tertentu, misalnya winter, spring, summer, atau autumn. Oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Ada yang bingung? Aman? Clear? Coba kalau yang clear coba resen. At least teman-teman dapat dulu konsep-konsepnya. Kalau codingannya sekali lagi Mister sampaikan tidak perlu dihafalkan. Jadi cukup dipahami aja. Dipahami, toh nanti ke depannya ketika teman-teman yang betul-betul nanti akan bergelut di bidang data science, ini akan selalu terbaca oleh teman-teman. Jadi pasti secara otomatis akan hafal kalau kita ngomongin hafalan ya. Tapi kalau paling enggak, tapi teman-teman harus tahu dulu konsepnya. Kapan kita harus gunakan dictionary, kapan harus kita gunakan custom function dan sebagainya. Karena kalau itu udah kita dapat, di bagian yang lainnya kita tinggal ngikutin. Ingat filternya. Berarti filternya itu berarti kita perlu memanggil kolom sama apa yang mau kita filter. Nah, itu nanti implementasi code-nya kan tinggal kita lihat aja, oh implementasi code-nya seperti ini. Tapi at least kita tahu, oh maksudnya kita berarti filter dulu nih. Dan ingat, konsepnya adalah data frame itu selalu di depan ya, kalau kita mau menampilkan suatu data. Tapi kalau kita ingin mengkonversi data, belum tentu. Jadi kita hanya butuh yang namanya, misalnya kalau mau konversi data, contohnya kayak kita ambil fungsinya aja. Panda apa tadi ngecek apakah dia null atau enggak, panda dot is null dan sebagainya. Kalau ya kita hanya tujuannya untuk ngecek datanya. Kemudian untuk ngefilter datanya, kita nggak butuh di bagian data frame-nya. Tapi ketika kita butuh untuk menampilkan data yang sudah difilter, maka kita butuh data frame. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sekali lagi sebelum Mister tutup? Belum ada? Oke, nanti
code-nya ini bagi teman-teman yang tertinggal, nanti seperti biasa Mister akan share ke dalam grup. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan nanti ditanyakan via WA juga boleh. Boleh japri, boleh lewat grup, boleh senyamannya teman-teman semuanya. Kemudian Mister akan sedikit wrap up. Kita sekarang udah belajar terkait dengan cleaning data. Yang kemarin kita masih filter sama grouping, sekarang udah cleaning data, betul-betul cleaning yang artinya kita nggak hanya melihat insight, tapi betul-betul mengeksekusi data yang harus kita lakukan itu seperti apa. Apakah mau dihapus atau mau diisi. Diisi bisa kita gunakan fill NA atau kita hapus dengan menggunakan drop NA. Kemudian untuk ngeceknya kita bisa gunakan fungsi is null untuk masing-masing kolom. Ngecek apakah dia betul-betul kondisinya null atau tidak. Kemudian pada saat kita mau melakukan transformasi data dengan mengkonversi misalnya, kalau kita sudah yakin misalnya angka-angka di bagian filter tertentu itu merupakan string yang bentuknya kayak angka, tapi sebenarnya dia string, kita bisa langsung gunakan built-in int atau float. Boleh. Tapi kalau kita belum yakin dan kita mengetahui ada kondisi yang dimana misalnya contohnya kayak tadi price, dia sebenarnya angka dolar dalam bentuk rupiah dolar ya, nilai dolar, tapi dia menambahkan simbol dolarnya. Nah, itu hati-hati. Jangan langsung dikonversi dengan built-in int, tapi kita gunakan custom. Kita ambil dulu nilainya, nilai dari bagian yang dolar, kita hapus. Kalau itu udah berhasil semua kita lakukan dan memang tidak ada string di situ, maka sistem di data frame akan langsung mengkonversi ke dalam bentuk int atau ke dalam bentuk float sesuai dengan bentuk datanya. Kalau dia ada komanya di belakang, ada digit di belakang koma yang lebih besar daripada 0, maka dia kemungkinan akan dikonversi ke dalam bentuk float. Tapi kalau dia tidak ada komanya atau dia komanya 0, satu digit di belakang komanya itu 0, maka dia bisa jadi integer. Jadi dia sistem akan langsung mengkonversi sesuai dengan bentuk keseluruhan data yang ada di situ. Dan kita bisa mengkonversi juga kondisinya sebagai flag. Misalnya -1 tadi ya kondisinya. Sebagai tanda bahwa ini artinya bukan review, tapi ini hanya sebagai tanda bahwa kondisi ini belum diapa-apain atau belum diisi. Datanya belum ada. Jadi kita bisa exclude nanti pada saat analisis. Kalau memang butuh di-exclude. Jadi tergantung lagi kebutuhan. Nah, selanjutnya kita juga udah mencoba tetap mereview dengan apa yang kita gunakan kemarin, fungsi-fungsinya, fungsi max, value count, kemudian filtering, kita gunakan semuanya untuk membuat analisis data ini, cleaning data ini menjadi lebih berarti dan nantinya data-datanya bisa dianalisis lebih lanjut. Oke, mungkin seperti itu untuk kondisi kita pada sore hari ini. Kita cukupkan untuk ada pertanyaan dulu sebelum Mister tutup? Terakhir? Nggak ada? Clear? Oke. Kalau nggak ada, Mister akan tutup untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Mister mohon maaf tadi sempat terlambat karena memang ada kendala di bagian platform Mister. Jadi kita untuk sore hari ini pindah ke Zoom. Untuk next week kita akan coba lagi ke platformnya seperti biasa hingga nanti bisa lebih familiar lagi ya mungkin ya dengan menggunakan platform yang ada dan bisa lebih enak lagi pada saat kita menggunakan share screen-nya. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan sekali lagi ke WA ke Mister sebagainya, nanti boleh Wapri, boleh grup dan seperti senyamannya teman-teman boleh pakai Instagram juga boleh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah belajar bareng bersama Mister untuk bagian feature engineering ini di bab kita terkait dengan data analisis. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan jam dan waktu yang sama. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Bye. Oke, sama-sama. Bye, Edition.